Baik, di segmen pertama kali ini pemirsa, saya akan memberikan informasi mengenai siswi SMP di Silo menjadi korban perkosaan ayah tiri hingga hamil. Informasi ini kami kutip dari laman tribunjateng.com, di mana seorang siswi kelas 2 SMP di Kabupaten Jember menjadi korban ruda paksa. Ironisnya, pelaku yang tega mencabuli korban masih memiliki ikatan saudara dengan korban, yakni ayah tiri dan paman korban yang tega mencabuli korban hingga hamil. Diketahui bahwa pelaku kedua atau pamannya adalah saudara dari ayah tirinya. Sehingga di saat hampir bersamaan, korban yang masih berusia 14 tahun itu menjadi korban dua predator anak sekaligus. Untuk mengetahui bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap, saya akan mencoba menghubungi Kapolsek Sempolan AKP Suhartanto SHMM. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Tanto. Perkenalkan, saya Ageng dari program Gatekeeper FTV Jember. Oh ya, selamat sore Mbak Ageng. Ya, saat ini Gatekeeper sore tengah membahas di mana siswi SMP di Silo yang menjadi korban perkosaan hingga hamil, Pak Tanto. Saat ini korban sendiri kondisinya tengah hamil. Seperti apa, Pak? Akhirnya kasus ini bisa terungkap. Yang jelas, kronologis kejadian itu berawal sejak ibu kandung daripada korban dengan inisial NT 15 tahun 2 bulan yang merupakan pelajar kelas 2 di SMP salah satu di Kecamatan Silo. Itu saat ibunya cerai dengan suaminya tahun 2016. Terus tahun 2019 ibu korban menikah dengan Samsul Arifin dan tinggal di rumah dusun Nggaran. Yeah. Nah, sejak nikah dengan tersangka Samsul Arifin tersebut, maka terjadi perubahan terhadap situasi keluarga tersebut, di mana ayah daripada korban tersebut sering marah-marah dan sering tengkar-tengkar dengan keluarga korban, baik itu terhadap istrinya ataupun pada anaknya. Dan kejadian itu ternyata ya mulai tahun 2019. Jadi sejak kawin lagi dengan suami yang kedua dan membawa anak yang menjadi korban tersebut, maka kejadian pelecehan baik itu tindak pidana cabul ataupun persetubuhan dimulai tahun 2019 semenjak korban masih kelas 6 SD. Berarti sejak 2 tahun lalu seperti itu Pak Tanto? Betul, sejak 2 tahun lalu dan itu berlangsung sampai sekarang. Sampai kasus itu terungkap pada bulan sekarang itu. Jadi mulai kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP, korban itu menjadi budak nafsu karena paksaan dari ayah tirinya. Baik. Tidak hanya itu, korban juga menjadi budak nafsu daripada paman korbannya ataupun adik ayah tirinya itu. Untuk kejadian persetubuhan itu dengan ayah tiri dilaksanakan ataupun terjadi di rumah korban. Jadi di rumah ibunya itu. Jadi sewaktu ibunya pergi ke sawah dalam rangka mencari nafkah, entah itu sebagai mencari kerja, membantu di sawah dan lain sebagainya sebagai buruh, maka kesempatan di rumah sepi itu digunakan oleh ayah korban untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya. Dan itu berulang-ulang. Bahkan sempat kejadian itu terjadi di rumah dan pada waktu ibunya juga ada di rumah. Namun sewaktu ibunya tidur, maka tersangka atas nama Samsul Arifin itu ataupun ayah tirinya itu
masuk ke kamar korban dan dilakukan tindak pidana tersebut. Jadi modus dari pelaku ayah tiri ini sendiri adalah dengan mengancam korban itu sendiri, seperti itu Pak Tanto? Ya, yang jelas mulai kejadian awal tahun 2019 itu pelaku melancarkan aksinya tersebut dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setiap kali melakukan seperti itu. Bahkan sampai yang terungkap terakhir ini pun karena ayah korban marah-marah dan akan membakar buku pelajaran daripada korban. Sehingga anak korban merasa takut, tidak pulang. Setelah itu sama ibunya disuruh pulang, pada waktu itu pulang ke ayah kandungnya, disuruh nyari oleh ibunya, setelah ketemu disuruh pulang karena memang pas mau ujian. Baik. Dan saat sampai ini di rumah pun, dan sampai di rumah pun tetap perbuatan daripada ayah tiri ingin diulang-ulang dan diulangi lagi, yaitu dengan mengancam mau membakar buku-buku pelajaran daripada korban. Baik, dan saat atau ini bahkan kalau tidak seperti itu ya dengan ancaman kekerasan, bahkan untuk memperlancar aksinya juga. Kalau itu kegiatan dilakukan pada waktu siang hari di mana istri daripada tersangka sedang ke sawah, dia selalu membesarkan volume daripada audio yang ada di rumahnya. Jadi membunyikan musik-musik yang agak besar, dan itu tandanya dia akan melaksanakan aksinya, tujuannya biar tidak terdengar oleh tetangganya. Baik, dan saat ini korban sendiri hamil Pak Tanto. Apakah ini tidak memantik perhatian dari tetangga-tetangga di sana Pak? Nah, jadi saya perjelas lagi, itu yang terjadi dan dilakukan oleh ayah tirinya atas nama Samsul sebagai tersangka 1. Dan di situ kita juga mendapatkan informasi, ternyata setelah kita kembangkan bahwa korban itu juga menjadi budak nafsu dari pamannya sendiri atas nama Muhammad Munir, yang merupakan adik kandung daripada tersangka yang pertama, yang dimana Muhammad Munir tersangka 2 tersebut rumahnya meskipun tidak jadi satu, tapi masih dalam satu dusun. Jadi tersangka 2 itu sering mengajak si korban untuk keluar dengan modus mau diajari naik sepeda motor. Namun selesai kegiatan seperti itu tidak langsung diajak pulang, justru diputar-putar, kadang dimasukkan ke kebun kopi untuk disetubuhi. Ada juga yang korban itu mengajak tersangka itu mengajak korban untuk menemani di tempat mandi di tengah sawah itu. Namun di situ kalau sepi langsung dilakukan aksi tersebut. Bahkan pernah juga dilakukan di rumah tersangka 2 ataupun di rumah korban sendiri. Dan untuk modus ini terungkap, modus ini terungkap ataupun kejadian ini terungkap manakala saksi Bu Sumiati itu yang rumahnya di depan rumah korban, yang di mana korban itu sering main ke rumahnya, itu melihat perubahan pada tubuh korban. Setelah ditanya-tanya kok ada perubahan secara fisik yang menunjukkan ataupun identik dengan orang yang hamil. Sehingga setelah ditanya, akhirnya korban terus terang mengaku sudah mendapatkan perlakuan itu dari ayah tirinya, termasuk dari pamannya. Sontak saja kejadian itu langsung dilaporkan kepada ketua RT dan langsung diperiksakan ke rumah sakit ataupun puskesmas Silo 1. Dan hasil pemeriksaan korban dinyatakan positif hamil 4 bulan.
Baik. Dan saat ini sudah diamankan Pak untuk kedua pelaku dari ayah tiri dan juga paman korban. Proses hukum yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak sejauh ini? Yang jelas setelah kejadian itu langsung kita gerak cepat, langsung kita amankan kedua tersangka dan kita laksanakan penahanan di rutan Polsek Sempolan. Dan terhadap diri korban pun kita dengan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember bersama-sama dalam pemeriksaan pendampingan dan pemeriksaan secara fisik dan psikis di Rumah Sakit Dr. Subandi. Sedangkan untuk penanganannya tentunya kita laksanakan penanganan penyidikan berkoordinasi dengan unit PPA Polres Jember. Iya. Dan untuk diri tersangka, kedua tersangka yang jelas kita kenakan pasal 81, 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara ataupun denda 5 miliar. Dan karena perbuatannya itu sudah dilakukan berlanjut, berulang-ulang mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, maka kita kenakan juga pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Ancaman hukuman bagi kedua pelaku ini nantinya akan berbeda Pak Tanto? Yang jelas sesuai dengan bunyi undang-undang tentunya ancaman hukumannya adalah 15 tahun, ya, minimal 5 tahun, paling banyak ataupun maksimal 15 tahun penjara ataupun denda 5 miliar. Baik. Sesuai dengan bunyi undang-undang pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih atas waktunya Kapolsek Sempolan AKP Suhartanto SHMM telah berbincang bersama kami di program Gatekeeper Sore kali ini Pak Tanto. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.